Alhamdulillah sebelum pembuatan testimoni, omset saya paling 1 juta, 2 juta, 3 juta. Terus member saya juga cuma ada 10 something sampai 20 orang. Setelah testimoni berlangsung dari 1 hari sampai kurang lebih mau 2 bulan, 1 bulan lewat dikit, omset saya masuk di 1,4 miliar. Wow, tepuk tangan, luar biasa. Membernya jadi berapa? Membernya sekarang ada 230-an, bener ya Mia? Hampir 230 orang dari seluruh Indonesia dan luar negeri. Sebelum testimoni Betul, ya. cuman 20 nggak nyampe. Setelah testimoni kali 10 ditambahin dikit. Betul. Luar Produk biasa. kita habiskan dalam waktu 1 bulan 6.600 box Kalista. Nah, apa yang Mbak lakukan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Coba kita dengarkan dulu si testimoni yang sedang bunting. Sini, Mbak. Maju sini, Mbak. Mana, Mbak? Bukan, Ibu bunting emang. Ini yang bunting. Nah. Mungkin Bapak Ibu sebagian udah ada yang pernah ngelihat mukanya. Ya kan? Mungkin ada juga yang belum melihat, baru tahu atau baru ngeh gitu ya, atau sama sekali belum tahu gitu. Nah, jadi ibu ini sekarang sedang bunting. Yang pasti bukan saya yang buntingin, lakinya. Oke, boleh diceritakan singkat aja Mbak tentang perjalanan Mbak pertama kali datang ke RDAY sampai alhamdulillah satu persatu hajatnya kabul. Diceritakan singkat, maksimal 12 detik dari sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Friska. Saya lupa saya kesini kapan, 6 bulan 7 bulan lalu mungkin. Yang jelas saya kesini saat itu sudah praktekkan dulu ilmu RDAY, baru saya kesini temuin Pak Haji. Gitu. Jadi pas saya kesini, saya nggak di sini kayak teman-teman adem gini ya kan, nyaman. Saya di ujung sana, yang ruangannya masih kecil, yang di ujung sana. Ruangan konsultasi yang ada boneka Rusia. Ya, 6 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu masih sering di sana. Nah, terus saya praktekin, saya jalanin ilmu RDAY dalam keadaan saya punya hutang 20 juta aja sih. Nggak kayak orang-orang ya utangnya miliaran ya. Tapi 20 juta aja udah bikin saya pusing karena saya nggak pernah ngutang. Gitu. Pada akhirnya saya mau melunasi hutang itu, dan saya juga memutuskan untuk saya punya bisnis baru deh gitu kan. Akhirnya saya jual mobil saya. Sebagian saya buat bayar hutang, sebagian saya buat tabungan lagi, sebagian saya buat sedekah ekstrim. Gitu. Saya jalanin bisnis. Mungkin udah ada yang tahu ya, sebagian udah ada yang tahu, mungkin yang udah pernah nonton YouTube-nya RDAY yang ada sayanya itu 3-4 bulan yang lalu ya Kak? 3 bulan yang lalu. Ya, 3 bulan yang lalu saya buat statement di tempat ini. Saya bilang saya mau berangkatkan 3 negara untuk member-member yang join bisnis saya. Alhamdulillah Allah kabulkan. Kemarin Desember saya berangkatkan 41 member seluruh Indonesia perwakilan beserta 5 orang anak yatim RDAY. Wow, tepuk tangan dulu Pak, luar biasa. Jadi datang ke sini punya utang 20 juta doang. Tapi sebelum punya utang ketipu berapa miliar? 1, sekian miliar. Alhamdulillah. Jadi dia ini pernah ngalamin yang namanya ditipu karena bisnis. Ya. Alhamdulillah, itu tahun pas Covid ya Mbak ya? Iya, pas Covid. Pas Zaman-zamannya Covid. Ya, pokoknya singkat cerita itu salah satu anugerah yang sudah dilupakan dan dipendam dalam-dalam. Datang ke RDAY, ternyata temennya temen saya. Jadi dia punya temen si A, ini juga temennya saya. Kita sama-sama kenal deket, cuman kita belum pernah kenal. Betul. Begitu ngobrol di sini, Mbak kenal sama si Anu? Ih, saya mah deket sama dia. Lah, saya juga deket. Alhamdulillah. Waktu itu bikin testimoni
ngucapnya mau berangkatin 40 orang. Ya. Alhamdulillah Allah ijabah, bonus 1 yang berangkat jadinya 41 Betul. ke 3 negara. Itu anak yatimnya 5, termasuk saya ngedampingin sambil dinas bikin vlog. Betul. Nah, itu waktu di bulan Desember. Berangkat ke Kemarin. Malaysia, Singapura, Thailand. sama Thailand. Mungkin Bapak Ibu udah sempet nonton videonya yang pernah saya upload. Nah, ini dia nih yang ngajak anak yatimnya. Awalnya cuman rombongan member doang yang Betul. berangkat. Saya bilang, Mbak, nggak ada salahnya ajak anak-anak yatim. Gandeng Allah. Bahasanya gandeng Allah dengan cara ngajak anak yatim. Nggak bisa 10, 5 pun nggak masalah. Minimal nggak membernya doang yang happy nih. Anak yatimnya juga dibawa happy. Karena 95% semua member saya distributor dan reseller Kalista dari RDAY. Nah. Gitu. Rezekinya dari sini. Ketika waktu testimoni, waktu itu saya suruh dia, Pak, udah promosi aja tipis-tipis ya kan. Pokoknya mau ada yang join mau enggak mah nggak usah mikirin. Tapi apa yang terjadi Mbak Priska setelah testimoni dan sebelum testimoni? Alhamdulillah sebelum pembuatan testimoni omset saya paling 1 juta, 2 juta, 3 juta. Terus member saya juga cuma ada 10 something sampai 20 orang. Setelah testimoni berlangsung dari 1 hari sampai kurang lebih mau 2 bulan, 1 bulan lewat dikit, omset saya masuk di 1,4 miliar. Wow, tepuk tangan luar biasa. Membernya Dengan- jadi berapa? Membernya sekarang ada 230-an, bener ya Mia? Hampir 230 orang dari seluruh Indonesia dan luar negeri. Sebelum testimoni Betul, ya. cuman 20 nggak nyampe. Hah. Setelah testimoni kali 10 ditambahin dikit. Betul. Luar Produk biasa. kita habiskan dalam waktu 1 bulan 6.600 box Kalista. Nah, apa yang Mbak lakukan di RDAY ke anak-anak yatim, ke Allah dan sebagainya? Yang pertama, saya datang ke sini tujuan saya cuma satu, sedekah, bukan ketemu Pak Haji. Awalnya. Ya, sedekah aja deh, pengen tahu kepo apa sih RDAY, apa sih siapa sih bolong, karena kan selalu nonton di YouTube-nya aja kan. Untuk ketemu Pak Hajinya saya masih sungkan. Karena saya ya ngejarak lah siapa sih saya gitu kan. Tapi lewat ilmu RDAY yang saya pakai saya praktekin lewat YouTube aja itu udah dahsyat banget. Gitu. Saya sampai detik ini belum pernah yang namanya private sama Pak Haji. Belum. Tapi ilmunya saya pakai. Ya alhamdulillah sampai meledak ini gitu. Ketemu bolong, ketemu anak yatim, ijab colongan. Saya lebih seneng ijab colongan. Anak-anak yatim kan udah deket sama saya, banyak yang deket sama saya, jadi ya udah suka ngumpulin anak-anak, ijab dong, ayo dong, aminin ya, gitu, lebih ke aminin ya, aminin, aku yang doa, jangan suruh mereka doa, salah, mereka aminin aja, bunda mau hamil, bunda mau sukses, lebih ke gitu aja sih. Nah, pas kemarin terakhir di 3 negara, anak-anak tanpa aku minta lagi dia pegang perut aku. Pasti hamil, pasti abis ini hamil. Betul ya, yang di terakhir juga di bandara, Fadil bilang hamil itu cowok itu hamil. Fadil bilang gitu, anak yatim yang aku bawa ke 3 negara. Alhamdulillah kemarin kita sempat liburan juga ya ke Puncak. Itu saya udah ngerasain badan saya nggak enak. Saya udah lupa caranya hamil, maksudnya udah lupa rasanya hamil tuh udah lupa karena udah 11 tahun saya nggak hamil. Anak saya yang pertama udah besar. Nah, begitu pulang habis liburan, ya udah iseng aja beli test pack. Masya Allah tabarakallah, hasilnya positif. Sekarang Garisnya berapa tuh? Garisnya 2. Ternyata di 3 negara mungkin saya sudah hamil 1 minggu. Jadi ya luar biasa banget. Ini anugerah, ini cerita terindah di penghujung tahun kemarin 2023. Segala sesuatu yang saya minta sama Allah langsung tanpa saya sadari, kabulnya bener-bener berdekatan, tap. Saya minta sukses, dikasih sukses. Saya minta reward banyak, jadi dikasih reward. Saya minta reseller banyak, dikasih reseller banyak. Dan terakhir saya minta anak, Allah kasih anak lewat ilmu RDAY. Nah, alhamdulillah satu persatu Allah ijabah. Mbak ngelakuin apa aja sih? Ibadah ekstrim udah pasti nggak usah ditanya Udah, ya. ya. Tentang sedekahnya, sedekah apa aja yang Mbak lakukan di RDAY? Yang pertama, Sedekah subuh nggak Oke. boleh bolong, sedekah Jumat nggak boleh bolong, sedekah untuk hewan, kuda. Saya sayang banget sama kuda. Saya juga sekolah kuda di sini. ikutan member di RDAY Ya, Stable. saya ikutan member di Sebelum RDAY Stable, gunting. sebelum hamil sebulan. Jadi lagi asik-asiknya belajar kuda, tahu hamil. Terus apa ya? Sedekah apa lagi?
Ya udah seneng berbagi aja pokoknya kalau di sini mah yang waktu apa? Oh, jam tangan sedekah, barang kesayangan. Barang kesayangan. Alhamdulillah baliknya lebih bagus lagi. Digantinya lebih bagus Digantinya lagi. lebih menter lagi kalau bahasa Negal. Lebih ngeri-ngeri sedap, ya kan? Lebih menter lagi. Sedekah apa lagi selain itu? Udah sih itu aja ya. Nah, yang pasti tadi dia bilang tuh ijab colongan tuh. Ijab colongan itu always saya bawa snack biasanya, bawa snack khusus buat ya udah buat anak-anak yang suka nyamperin saya, karena kan di sini alhamdulillah anak-anak udah banyak yang kenal saya, jadi kalau mereka lihat saya tanpa saya panggil lagi sekarang mereka nyamperin bunda, udah heboh mereka gitu. Intinya yang utama tetap jalan Pak. Ini bahasanya main pinggiran. Nah, terus juga salah satunya juga sedekah ke tukang pembersih WC. Pembersih WC itu penting banget. Dan kemarin pas jalan-jalan ke 3 negara, Kita kasih saya minta sedekah berapa ke tukang pembersih WC Mbak? 1 juta. 1 juta. Karena apa Pak? Ini berangkat banyak kepala nih. Kita pengen pulang pergi aman tanpa masalah, tanpa hambatan gitu ya. Artinya kan kita nyogok ke Allah nih. Di bandara kita cari tukang pembersih WC, alhamdulillah beres, ketemu dan bisa sedekah gitu. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya dia juga beberapa bulan yang lalu datang, ya nasibnya kurang lebih mirip-mirip lah kayak Bapak Ibu yang ada di sini. Ya. Penonton YouTube pun juga Penuh demikian. masalah. Seakan-akan. Kalau kata Pak Haji, muka berak. Iya benar. Datang, Saya datang muka sih jerawatan semua. pokoknya kusut. Awal-awal pasti begitu Bu, pengen maksain senyum kayaknya susah banget. Ingat utang, cicilan, mau disita, ya kan? Tapi satu lagi yang selalu aku ingat, kata Pak Haji, kalau udah habis minta sama gue itu Allah misalnya. Kalau udah minta sama gue, lu jangan inget-inget lagi. Jadi jangan ditagih. Habis berdoa, habis sedekah segala macam, jangan pernah ngucap, ya Allah kapan kabul. Gak boleh, pantang. Saya selalu ingat itu. Jangan ditanya-tanya kapan kabul. Udah ngalir aja biar biar Allah sendiri yang kasih surprise kapan harus terkabulnya gitu. Jadi lakuin terus. Jujur saya kalau ibadah masih kurang, baca Quran juga masih kurang, tapi insya Allah kalau sedekah saya nggak akan pernah putus, karena sedekah yang membuat Friska jadi seperti ini sekarang gitu. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu, jadi intinya ibadah ekstrim, sedekah ekstrim, dan yakinnya juga harus ekstrim. Pak Haji, saya kan kerja nih, ibadah saya kan nggak bisa ekstrim. Ada cara lain nggak Pak Haji? Pasti Pak Haji nyuruhnya ya udah bos, jalurnya sedekah ekstrim aja. Ibadah ibaratnya seperti biasa gitu. Tapi kalau Bapak, saya nggak bisa sedekah Pak Haji, ya mainnya jalur ibadah ekstrim. Harus pilih salah satu. Syukur-syukur dua-duanya dihajar biar semakin ngebut, ya kan? Oke, ada lagi Mbak Priska? Paling impian saya selanjutnya, dream saya selanjutnya, doa saya selanjutnya, Hajat berikutnya. Untuk bisnis saya, tim saya, dan bahkan untuk orang-orang yang mau join setelah ini saya punya reward setelah 3 negara. Besok kita mulai dari start point di Maret sampai dengan September. Saya mau berangkatkan 100 orang yang mau berjuang bareng sama saya untuk pergi ke umroh dan Turki gratis. 100 orang. Itu programnya Maret sampai September. Sampai September target poinnya. Berarti ketika bisa mencapai reward, Ya. Bisa mencapai Target poin yang poin, dituju, berarti punya Berangkat. kesempatan untuk berangkat ke ke 3 negara. Umroh plus Turki gratis selama 14 hari. 14 hari. 2 minggu berangkat. Oke. Nah, Bapak Ibu, ucapan adalah doa, ya. Amin. Kita berbaik sangka dulu sama Allah, gitu kan. Waktu itu testimoni dia ngucap berangkat 40 orang. 40 orang. Sekarang umroh 100 orang. 100 plus anak-anak yatim RDAY lagi. Nah, 100 member plus anak-anak yatim, entah berapa, bisa 10, 20 Amin, ya, amin, pokoknya, kabul. pokoknya terserah Allah aja. Ya. Mau berapa banyak pun yang bisa diberangkatkan, itu berarti udah angka yang terbaik menurut Allah. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita, intinya kita berbaik sangka sama Allah. Memang belum kelihatan gambaran di depan mata,
tapi yakin pasti bisa. Pasti. Yakin pasti bisa. Pasti. Jangan cuman mulut doang berkata, tapi perlakuan kita harus berbuat juga. Yaitu tadi sedekah dan ibadahnya juga harus dikencengin. Mulut ngucap, tapi tanpa ada bahan bakarnya rasanya agak sulit, ya kan? Slow respon. Bukannya nggak bisa, tapi agak sulit alias slow. Oke, Mbak Priska, terima kasih banyak, luar biasa. Tepuk tangan dulu Thank you. buat Mbak Priska ya, dahsyat Terima kasih. sekali. Sini Mbak, mic-nya. Oke, Bu, pegang Bu, udah saya lap, tenang Bu. Nama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Amelia dari Bandung, Ibu Amelia dari Bandung. Bandungnya di mana? di daerah Banjaran, Kabupaten Oh, Banjaran. Soreang. Masuknya Bandung Coret. Nah, Bandung Selatan. Kabupaten ya. Iya, Oh, kabupaten. arah Soreang, belok kiri, sono dikit dah dekat Pengalengan. Nah, itu. Ya, singkat cerita, tahu RDAY dari mana? Dari TikTok. TikTok. Iya. Ibu suka nonton TikTok? Itu salah satu hiburan buat saya TikTok. Oh, hiburan. Oke. Iya. Singkat cerita, Ibu tahu dari TikTok langsung nyimak YouTube gak? Deketin dikit, Bu. Jadi waktu itu ceritanya pas pertama itu ya, saya kan pas lihat TikTok pelajari gitu kan. Antara kok ini ada yang masuk akal apa enggak ya gitu kan. Masih bertanya-tanya. Masih bertanya-tanya. Nah besoknya kejadian yang HP anak itu, yang kartu kan. Iya. Aduh, kok nggak bisa dicabut ya ini kartu. Terus beberapa konter Dicolok dia nggak mau keluar. jadi kepasangnya itu kayak terbalik, tapi nggak bisa dicabut pakai alat apapun, nggak bisa. Iya kan, biasanya dicolok langsung kebuka kan? Jadi itu sistemnya yang kayak dulu tempel, bukan kayak yang di kan kalau sekarang pakai jarum gitu ya. Iya. ditusuk. Kalau itu enggak, jadi ditempel langsung si kartunya tuh. Hah? Nah itu nggak bisa dicabut, gitu kan. Bu katanya bawa aja ke konter besar. Saya bawa, Bu maaf di sini nggak ada alatnya, gitu. Sampai 3 konter itu nggak ada yang Nyerah. Ya, akhirnya saya ingat ke itu tuh, ke TikTok yang Pak Haji kan, yang penting yakin dulu gitu Yakin kan. dulu. Iya, saya bilang, aku diajak ngobrol tuh kartunya, kartu jangan bikin saya pusing dong, gitu kan. Nggak apa-apa deh, kamu sekarang nggak bisa dicabut, tapi sore pasti kamu bisa deh, gitu kan. Iya. Setelah saya sholat, tapi sholat itu saya kayak nggak husu. Jadi ingetnya ke kartu itu kan, Iya, karena mau dipakai bisa. Setelah beres sholat saya berdoa, itu saya cuma cabut pakai gigi. Copot ya? Cabut pakai gigi, langsung copot. SIM cardnya? SIM cardnya bisa copot gitu. Jadi nggak keluar uang buat ke counter tuh? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi Bu? Nah, terus yang kedua, yang itu yang anak mau study. Mau study tour? Ya, study tour. Saya punya uang 50.000 karena saya nggak punya centong dari kayu kan. Iya. Pakailah senok. Saya pakai sendok, jadi saya punya sendok kesayangan gitu kan, punya sendok kesayangan. Jadi kalau misalkan pergi kemana, saya makanya nggak mau sendok yang lain, pakai sendok itu. Oh, itu sendoknya terbuat dari emas apa gimana Bu? Enggak sih, sendok biasa gitu, cuman bentuknya lucu gitu. Ibu bawa gak? Enggak sih. Oh, nggak dibawa. Ya karena tadinya kesini juga emang udah beberapa kali ada rencana, nggak pernah bisa kesini. Gagal lagi Gitu. Bentar Bu, Ibu tuh tahu TikToknya tuh kapan? Oktober, sekitar Oktober. Oh, banyak warga Oktober ya hari ini ya? Masih 3 bulan lah, 3 bulan. Iya, kurang lebih 3 bulan lalu. Kan, iya. Oke, singkat cerita, Ibu punya uang 50.000, disendokkan lah tuh uang 50.000. Enggak, jadi apa itu buku tabungan, Oke. buku tabungan sama ATM, ATM-nya simpen di dalam, saya centongin, tapi saya yakin. Saya sendokin. Saya sendokin. Kan sendok, bukan centong. Saya sendokin, intinya saya yakin kan dengan perantara sendok ini uang masuk gitu kan, Ya, dari berbagai arah. Nah, beberapa hari kemudian ada teman gitu kan. Temen apa nih? Yang dulu punya utang, sudah lama banget. Dia ngutang sama Ibu? Iya. Udah 3 abad nggak bayar? Oh, banget. Dan apa yang terjadi setelah Ibu nyendokin? Meskipun utangnya belum lunas gitu ya, tapi dia bilang aku ada uang 2 juta deh katanya. Oh, emang dia ngutang berapa ratus juta Bu? Lumayan lah. Belasan? Ada 20, 30? enggak, Segitulah ada pokoknya. 800 apa? juta. Dia ngutang Ibu 800 juta? Iya. Baru bayar 2 juta? Nah. Alhamdulillah. Makanya sekarang capek kalau buat bisnis. Capek?
Oh, nggak mau lagi berbisnis? Bukan nggak mau lagi, jadi maksudnya nggak mau kerjasama mempercayakan keuangan ke orang lain. Iya, gitu nggak kan. boleh. Ibu makanya kalau bisnis gandeng Allah. Nah itu. Kalau gandeng Tapi Allah, saya insya Allah aman. syukurin ya, karena dengan uang itu anak saya kan bisa berangkat nih, gitu kan. Minimal. Ya minimal udah aman. Padahal anak saya. cuman saldo sisa Rp50.000 tuh. Iya, 50.000 Bandara Bali. rupiah. Nah. Ibu Gusti Ngurah Rai. Oke, singkat cerita kita ditransfer sama dia 2 juta dulu ya. Ya itu cash, dia ngasih cash. Oh, ketemu. Nah, ngasih cash, akhirnya besoknya aku bilang sama anak, Dek, alhamdulillah uang udah ada. Bayarin. Tadi itu berarti SMA ya? SMA. Oke. SMA ya, itu kan 1,5 juta cuma sama bekal lah gitu Iya, ya. buat pegangan. Anak akhirnya bisa berangkat gitu kan dengan uang yang nggak pernah saya sangka dari mana itu. Iya, kan. iya, iya. Padahal udah Tapi nggak dipikirin nih si utang ya. Saya yakin Oke. gitu. Modal sendok. Modal sendok. Ada lagi, Bu? Ada. Apa? Terus saya kan lagi ngerenovasi lah. Rumah? Iya. Heeh. Klinik kecil-kecilan gitu. Oh, klinik. Iya. Pak Haji kesel tuh. Bukan kesel. Kalau ada orang ngomong kecil-kecilan langsung dipotong sama Pak Haji. Oh iya siap. Klinik besar-besar. gede-gedean. Gede-gedean. Itu baru apa ya? Baru pasang bata gitu kan. Baru pasang bata. Atapnya kan belum ketutup. Jadi kalau hujan tuh kan pasti masuk gitu kan. Iya. Aduh gimana nih gitu kan. Belum bisa ditempatin, belum bisa dipakai. Itu di rumah Banjaran. Iya di Banjaran. Klinik apa, Bu? Saya di bidang holistik, Holistik? kayak terapi ya, Oh, terapi oke. akupuntur yang kayak gitu kan. Nah, aduh gimana ya? Ya udahlah, yakin aja. Saya yakin sama Allah. Mungkin ada keajaiban yang tertunda gitu kan. Saya yakin. Saya selalu bilang ya Allah, saya minta rezeki yang barokah, yang halal datang gitu kan. Nggak lama dari sana ada seminggu. Padahal saya itu kan sempat BI checking karena kerjasama bisnisnya tuh sama teman. Iya. BI checking, tapi dari beberapa kayak penggadean gitu kan nelfon, Bu, ini ada tawaran pinjaman, mau diambil nggak? Terus saya bilang BI checking nggak jelas, Bu, BI checking gitu kan. Oh. Duh, gimana nih kalau BI checking, sedangkan saya kan nggak bisa, tapi saya nggak ngomong. Iya, gitu kan. diem-diem aja. Kata saya boleh tuh berapa ya, paling kalau limit pertama itu 10 juta gitu kan. Saya pikir ya cukup lah kalau buat nutup dulu gitu kan. Itu agunannya apa? Itu anggur enggak. Oh, tanpa agunan? Iya, Oh, tanpa oke. agunan gitu kan. Ya udah saya coba, ya udah Pak, coba aja gitu kan. Ajuin. Gitu kan. Karena saya juga gimana ya? Karena saya punya BI checking gitu kan. Nggak apa-apa lah, biarin aja. Dia ini nggak tahu kok gitu kan. Ternyata pas siangnya dia nelpon, Bu, kesini datang. Maaf Pak, Biasa sih. pencairan. Oh, langsung pencairan malah. Pagi saya ngasihin Data? data. Sorenya jam 1 jam 2 pencairan. Datang tuh. Iya. Cair? Wow. Pencairan. Bener Pak, iya. Terus saya nggak banyak nanya, udahlah alhamdulillah. Alhamdulillah, ya kan? gitu Intinya kan. cair. Ada tuh 10 juta buat nutupin. Iya. Nah, terus temen mau nggak ngikut arisan gitu. Arisan, logikanya uang dari mana sih? Aku lagi posisi seperti ini gitu Iya. kan. Terus aku bilang, gimana ya? Aku bayarnya dari mana ya gitu kan? Tapi udahlah nggak apa-apa gitu kan. Itu kan 1 bulan 1 juta. Nekat nih. Nekat. Uang nggak ada tapi ikut aja dulu. Terus tanggal berapa? Tanggal 5. Itu kan masih di pertengahan bulan ya. Itu di bulan apa tuh? Itu kemarin bulan 10. Oh, di bulan Oktober. Oke. Pas itu ya udahlah, lagi pertengahan-pertengahan. Iya. Atau masih lama gitu kan, masih ada waktu. Kalaupun ini nih. Ternyata pas pengocokan nomor 1 bisa keluar. Ada tambahan tuh. Oh, jadi sistemnya dikocok dulu. Nama ibu keluar. Keluar. Cair 10 juta. 20 juta. Oh, ikut 20 orang. 20 nama. 20 orang. Ada nih. Ya alhamdulillah sekarang udah mulai naik lah gitu kan. Udah mulai bisa naplok gitu. Berarti kan. sekarang tinggal bayar anugerah utangnya doang. Arisannya doang ya. Nah, hari tinggal cicilan gitu Iya. kan. Iya. Nah, yang ketiga itu motor. Nah, motor nih. Motor itu kan lagi dipakai kerja ya sama anak. Hilang. Gitu kan. Hilang pas mau berangkat. Nah, Kreditan apa lunas? apanya? Motor lunas apa Udah motor lunas. kredit? Oh. Dulu kan kreditan tapi udah lunas Nggak kan. ada asuransi pula. Nggak ada karena kan udah beres. Berarti bye-bye wassalamualaikum ya? Iya, Oh. pas udah gitu hilang, anak kan otomatis ya nangis, takut dimarahin gitu Iya. kan. Hilangnya di mana? Di tempat kerjanya, di depan apotek, karena anak saya kan kerja di apotek. Apoteker. Oh, oke. Di pinggir, terus anak minta maaf lah ini itu, Cewek cowok anaknya? cewek. Saya bilang, udah nggak apa-apa, nanti juga keganti, tapi hati juga kan pengen nangis gitu kan. Cuma saya terima dulu, ya Allah saya terima semua ini gitu kan, dan saya yakin akan keganti yang lebih. Gitu kan. Terus anak saya hampir sebulan, nggak sampai sebulan sih sebenarnya,
kuliah naik turun angkot dengan biaya kan lebih gede Oh, dia otomatis. kuliah sambil kerja. Iya. Kerja sambil kuliah apa kuliah sambil kerja? Dua-duanya lah bisa. Jadi kalau misalkan kuliahnya kan suka masuk jam 1. Kuliahnya reguler, kuliahnya reguler, bukan reguler. kelas karyawan kan? Bukan. Oh, berarti kuliah sambil kerja. Iya. Oke. Jadi dari tempat kerjanya itu justru mendukung biar para pegawainya tuh ngambil lagi kuliah. Oh, gitu kan. support ya. Iya. Terus? Lebih otomatis kan lebih besar ya pengeluaran. Betul. Gitu kan. Terus bilang saya bilang, Kak, yuk kita berdoa, mudah-mudahan seenggaknya ada buat uang DP kan, buat uang DP gitu kan. Saya baca-baca itu sekitar 3 juta gitu kan, yang buat DP-nya itu ada yang 1,5 juta. Oh, ya udah, kata anaknya, ya Bismillah Bun ya, yang penting kita yakin. 2 hari dari sana Bun, ini si Mas mau ngasih pinjem katanya. Maksudnya siapa? Pacarnya. Oh. Daripada kamu naik angkot gitu kan, kasih pinjam, kata saya ya udah bilang aja deh pinjam 3 juta tapi Iya. nyicil gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Setelah mau diambil 3 juta malah Bun nggak apa-apa katanya, beli cash aja, ini ada 20 juta dari pacarnya itu, dari pacar anak. Dikasih Oh, pinjam. jadinya nggak buat DP tuh, malah Enggak, beli baru Wow, gitu alhamdulillah. kan. Iya, dikasih pinjem 20 juta gitu kan. Ya alhamdulillah akhirnya kebeli lagi. Yang kemarin hilang kan Beat, saya sekarang udah kebeli lagi Scoopy, jadi lebih Alhamdulillah. naik gitu lah. Lebih baru minimal lebih ya. baru minimal gitu kan. Alhamdulillah ya, intinya dari kita kepercayaan ya, kita yakin, Keyakinan. yakin, percaya, terus ikhlas gitu kan. Sepanjang ibu cerita, ibu nggak mainin jurus nih? Mainin Juga? Iya. Jurus apa yang ibu mainkan? yaitu mandi jam 00. Oh, itu mah udah rangkaian. Maksudnya kearifan lokal. Adakah ilmu kearifan lokal yang dimainkan? Yaitu yang paling yang yang cawik-cawik, terus yang itu yang sendok gitu Oh iya, kan, yang sendok yang oh iya, tadi. nyendokin tadi ya. Iya, nyendokin, terus yang cawik-cawik, Apa yang cawik-cawik? CD yang direndam. Enggak, maksudnya ibu cawik-cawik rumah. Nggak, jadi kan kalau saya juga selain di terapi kan ada jualan kayak herbal gitu kan, kayak yang sabun. Di klinik. Di klinik meskipun belum beres gitu kan, tapi di depannya ya paling saya pajang sedikit-sedikit gitu kan. Oke. Saya cawik-cawik, terus yang yang lucunya itu kan saya cawik-cawik buat jualan ya. Dari dulu saya terus ada tanaman yang dari dulu kalau saya nanam pohon itu saya nggak pernah tumbuh. Itu pohon cengek cabe. Cabe rawit. Mungkin itu setiap hari kan kena cawikan ya, malah itu yang tambah subur. Waduh, manjur juga nih cawik-cawikan ibu nih ya kan? Itu yang saya aneh, kalau ini dulu saya pengen ini kok nggak pernah tumbuh gitu ya. Bu, nanti pulang ada pot kosong nggak? Pakai uang, tanam tuh uang. Biar tambah Kali ya, aja jadi pohon bunga gitu ya. duit ya kan? Amin. Ngeri-ngeri selap nih emang nih cawikan ibu nih ya. Iya. Ada lagi Bu? Udah itu aja. Oke, siap. Terima kasih Bu. Aduh, Bu siapa tadi ya? Amelia. Bu Amelia. Iya bener nih Bu. Terima kasih. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu buat Bu Amelia dari Banjaran, Bandung. Oke. Ibu perkenalkan namanya siapa Bu? Saya nama Erni, Ibu Erni asal dari mana Bu Erni? asal dari Bekasi, Bekasi di mana Bu? Cikarang. Oh, Kabupaten Bekasi, Iya. alias Bekasi Coret. Oke, singkat cerita, Ibu tahu RDAY dari mana? Sebenarnya saya udah dari tahun 90 udah tahu, cuman saya nggak pernah nggak menghiraukan gitu. Dari tahun 90? Iya, yang waktu masih hutan ya, kalau nggak salah. Bentar Bu. Tahun 95 apa? Ya 95-an lah. Waduh, nih haji siapa lagi nih? Tadi Haji Bendot, ya kan? 95 apa berapa gitu lah. Oh. Saya punya anak satu. Saya tahu Bu, kayaknya Ibu dulu nonton YouTube-nya Haji Kempet. Bu, RDAY itu tahun 2000-an Bu. Ya mungkin tahun segitu saya lupa. Ibu nih nggak konsisten nih. Dari sini aja saya udah meragukan bahwa Ibu ini orang apa bukan. Oke, Ibu tahu dari YouTube, apa dari temen, saudara, apa dari mantan? Kebetulan tahun 2000. Deketin mic-nya Bu, deketin. Kebetulan tahun 2003 saya punya teman ya. Temannya itu pernah ke sini. Terus saya tuh lagi banyak
pikiran lah gitu ya. Dia tahu mungkin Bukan saya banyak ini. utang ya, lebih ke arah banyak pikiran ya. Udah gitu badan saya sakit-sakit gitu ya, Oke. pegal-pegal gitu. Kata dia, udah centongin aja. Lah centongin gimana kata saya gitu ya. Udah ini katanya ilmu RDAY. Lah ilmu RDAY apa kata saya gitu. Udah katanya gitu. Buka aja YouTube RDAY kata dia gitu. Tahun 2003 tahun 2003 tuh. Kemarin Oktober lah kalau nggak salah ya. Oktober kemarin. Tahun 2023. Iya. Iya. 2023. Saya baru pengen nanya ke Ibu. Emang udah ada Bu YouTube RDAY tahun 2003? Tahun 2023 bulan Oktober. Iya. Nyentongin tuh. Nyentongin tuh badan. Ibu centong dari mana? Di rumah ada. Di rumah? Iya. Centong apa? Centong biasa buat masak. Ya kayu, apa plastik Kayu, atau centong kaca gitu barangkali. Centong kayu, Kayu. agak gede gitu. Agak gede. Zaman Itu dulu biasanya kan gede. buat masak nasi. Iya, buat masak nasi. Tapi kan sekarang nggak dipakai tuh. Saya pakai plastik. Yang anti lengket bukan? Ya kan? Yang mana? Centong plastik kan? Yang anti lengket? Iya, iya. Yang beli di Shopee free ongkir kan? Iyalah. Iya, kira-kira. pasti. Soalnya saya juga punya Bu. Udah gitu, udah saya centongin ya betul. Terus nanti enakan lah gitu badan. Jadi Ibu Terus nyentong apa yang dicentongin sama Ibu? Oh semua badan saya karena ini aja nih saya kalau ini udah sakit nih. Kalau begini? Iya pokoknya kalau begini kaku gitu. Begini doang tadi? Begini tuh kaku sekarang enggak tuh kan? Sekarang aman? Nah, Dicentongin? Dicentongin semua seluruh badan saya. Aduh. Tuh enggak lama sih cuman berapa hari gitu. Yang nyentongin siapa? Ibu sendiri? Saya sendiri kalau bangun tidur tuh ya. Pas nyentongin ngucapnya apa? Karena saya udah lihat RDA ya YouTube RDAY ya kata Pak Haji alhamdulillah dengan ridhonya Allah berkat anak yatim gitu ya pimpinan Dwi Susanto sembuh gitu sehat. Sehari berapa kali nyentongin Bu? Sekali doang. Sekali. Cuman Tapi berhari-hari? enggak lah paling juga 3-4 hari lah gitu. Itu namanya berhari-hari Bu. Terus Kalau sekali doang berarti hari itu doang. Ya Ibu nih untung gue udah tahu sifat 18 ya. Terus buat lagi Bu? udah gitu ini leher saya udah 3 bulan tuh saya kalau nengok begini ya ini Oh badannya harus ngikut? harus ngikut. Kayak robot dong Bu. Terus saya saya ini Emang gara-gara apa itu? nggak tahu salah bantal apa gimana gitu ya nggak tahu lah pokoknya itu salah apa. Emang bantal nyuri Bu apa gimana Bu? Kok dia bisa salah gitu? Nggak tahu pokoknya sakit lah mas Bantal Ibu kayaknya kurang empuk sih kalau menurut saya sih Bu. Coba ganti bantal yang bulu angsa gitu Bu. Ibu pakai bantal kapuk sih. udah gitu saya dari ilmu RDAY kan sudah pakai CD ya. CD siapa yang Ibu pakai? CD saya lah. Oh, bukan suami? Bukan. Oh, tadi kan- Nggak punya suami. Hah? Nggak punya suami. Aduh Ibu kenapa diceritain? Udah gitu. Dan bapak-bapak denger repot. Udah gitu. Saya pakai gitu ya. Dikalungin? Dikalungin kalau Apa mau diikat? tidur. Enggak dikalungin. Oh, nggak diikat? Enggak. Oh, kalau diikat sekalian ikat mati Bu. terus dikalungin selama tidur. Selama mau tidur itu Bangun tidur dicopot. bangun tidur dicopot. Oke, selama berapa tahun? Enggak, paling juga 1 bulanan lah. Apa yang terjadi sama leher Ibu? Sekarang alhamdulillah begini. Oh iya bisa tuh. Sakit. Tadinya harus begini? Iya harus begitu, betul. Terus kalau naik motor mau ngelengok gini, saya takut. Takut? Kalau naik motor nih kalau bawa motor. Berarti kalau manggil Bu Erni, stop dulu. Set. Iya Bu. Ayo. Maaf Bu ya, saya begitu orangnya Bu. Iya. Terus Bu, itu Ibu pakai apa? Cuman pakai jurus CD doang? Ya, jurus CD doang. Ada lagi Bu? Ada. Apa? Saya lagi ngebangun rumah. Udah itu kekurangan uang. Jadi Ibu ngebangun rumah, bangun nggak rumahnya Bu? bangun rumah, maksudnya renovasi rumah. Kan Kekurangan uang. Kekurangan uang. Berapa miliar Bu? Enggak, cuma dikit. Dikit. Ada 12.000. Lebih. Ya pokoknya intinya Ibu butuh buat sedikit lagi nih. Buat tukang lah gitu. Oh buat tukang. Alhamdulillah. Pada hari itu saya memang butuh. Anak saya, Mama perlu uang berapa? Katanya. Deketin Bu, deketin. Mama perlu uang berapa? Mama perlu uang berapa? Ya buat bayar tukang, kata saya gitu, belum dibayar. Nih, ada sekian katanya gitu. Ya udah sini kata saya gitu. Akhirnya dikasih tuh 4 juta. Ditransfer apa cash? Enggak cash. Dikasih cash. Dikasih. Kebayar lah tukang. Bayarlah hutang. Ibu abis ngelakuin jurus apa tuh? Ya biasa saya mandi malam kan. Terus senyum sama tahajud sama baca Quran. Ibadah ekstrim. Ibadahnya ibadah ekstrim. Terus ya itu. Apakah foto anak Ibu dicolak-colek? Enggak. Oh enggak. Oh, sedekah apa kabar sedekah Bu?
Ya, Sedekah apa kabar? sedekah. Saya sedekah subuh. Kemana sedekah subuhnya? Saya kumpulin. Kumpulin dulu ke Ya, celengan. terus ke sini. Ke sini. Ya. Langsung dikasih Langsung dikasih Iya, tunai gitu ya. Iya, tunai. Oh, sedekah Jumat Barokah, Bu? Belum. Barokah Juga? saya pernah dulu ini ya. Dulu. Cuman saya Jumat barokahnya di rumah pakai itu, Apa? pakai catering. Oh. Jadi saya bikin 30 atau 40 saya bagiin karena saya rumahnya dekat masjid. Jadi siapa aja yang ngambil gitu. Oh, pas sholat Jumat. Ah, Oh, Jumat. oke. Tapi sekarang sedekah Jumatnya saya belum maksimal. Oh, nggak apa-apa, Bu. Intinya jangan putus. Iya. Jangan bolong, ya kan? Ada lagi, Bu, hajat yang sudah terkabul? Ada. Apa, Bu? Itu tadinya anak saya tuh yang perempuan, ya kalau ngelawan sih enggak, cuman Deket-deketin gini, Bu. Bapak nggak kedengeran tuh. Hah. kalau Coba begini, cek gitu. cek. Nah, ya kan? Sip, lanjut, Bu. Tadinya? Tadinya anak saya kalau sama Bu, ada sana udah, Bu? Nah, jangan nanti kelihatan nanti. kelihatan? Oh ya dah. Lihat aja dulu ya. Kita lihat sana aja deh, Bu, dah. Yuk. Nontonin Ibu aja kita bagaimana? Ah, jadi nggak kelihatan. Ada aja. Tadinya anak saya tuh kurang manut ya, kurang patut gitu. Pas saya Pas saya apain? colekin itu. Akhirnya dia nurut banget sama saya. Saya kemana juga diantar. Saya misalkan ngomong itu ngomong ini dia Nurut aja? nggak pernah ngebantah lah. Oke, Sekarang mah. saya nggak mau nanya ibu Alhamdulillah. nyolekin apa. Intinya ibu nyolekinnya kemana? Maksudnya entah ke mulutnya, Ya, apa pegang. karena dia udah gede ya. Jadi saya ke tangannya, karena Oh. ke kakinya gitu. Ibu mainkan dulu jurus, cet ya kan? Itu habis sholat tahajud saya ininya. Oh, pas lagi tidur. Pas lagi tidur dia. Oh, ibu sentuh nih. Ya, Dia nggak kebangun. enggak. Oh, kenapa nggak mulut ibu? Gitu. Takut dia Takut dia keasinan. Kok Mas Lagi tahu sih? Ya kan punya bini. Bini saya juga nyolekin saya. Kurang ajar. Iya, takutnya dia Iya. ketahuan jadi ya udahlah. Oh. Yang penting kata Pak Haji, yang penting nempel di kulit. Iya. Iya. Ya, udah itu. Jadinya manut, nurut, katut, tunduk, soleha. Alhamdulillah. Iya. Ada lagi, Bu? Udah. Udah. Oke, terima kasih Bu Erni dari Bekasi Coret. Luar biasa dah. Mantap benar. Sorry, Oh, tangan kanan. Iya, Bu. Kok tangan kanan sorry sih? Terakhir kandidat kita kontestan Capres malam hari ini ya, saudara-saudara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Isna dari Ciapus Bogor. Ibu Isna Ciapus Bogor. Oke. Tahu RDAY dari adik ipar kebetulan. Adik ipar, Kemarin waktu Mbah mau operasi, Iya. undang anak yatim sini ke rumah condet. Yang ke rumah condet. Terus jadi penasaran. Penasaran. Pulang dari sana coba buka YouTube-nya. Berarti itu masih akhir tahun lalu ya? Iya, Itu kan Desember. undang yatim tanggal Tanggal 29 Desember undang yatim. Berarti sekarang ini kan tanggal 9. iya. Ya, berarti belum ada 2 minggu ya praktekin ilmu RDAY. Yang pertama apa yang dipraktekin? Pertama, kebetulan emang suka sakit gigi ya karena bolong. gitu. Oh, bolong. Terus malam-malam tuh karena udah pernah lihat YouTube tuh dari pagi, malam-malam pas sakit dicobain tuh praktek. Colek langsung tempelin. Terus Emang suka tidur malam jadi sambil ngelihat live itu tahajud pas yang mengaminkan itu, ya aku coba itu digituin. Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kambuh. bolong atas bawah. Sini bawah. Berarti begitu nyolek masukin nih. Iya, Gitu. betul. Mengucapnya apa pas ditempelin? Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Allah sembuh. Oh, gitu. sembuh. Dah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang udah nggak pernah kambuh. Nah, oke. Yang kedua. Yang kedua, suami kebetulan kan kalau kita ngomong kayak lebih nggak percaya sama aku atau enggak kurang apa ya emosian sedikit gitu. Temperamen. Temperamen. Nah, pas malam-malam dia tidur, dia kan masih belum percaya, belum yakin sama RDAY. Dicolek juga tuh sedikit. Nah, dipeperin kemana itu? Pas dia lagi ngaduk ke belakang, dicolek ke tangannya aja. Oh, ke tangannya doang. Ke tangannya aja. Sama kayak ibu tadi berarti ya. Ya, cuman ngucapin. Main aman ya. Cuman ngucapin, ya Allah, dengan izin Allah, semoga suami hamba lebih sabar lagi. Jadi semua yang apa yang hamba omongkan atau hamba minta, kayak misalkan uang, misalkan biasa ngasih segini, dilebihkan lebih banyak. Alhamdulillah sekarang tanpa diminta ngasih terus. Luar biasa ya. Itu. Tanpa diminta Ada ngasih terus. ngasih terus. Ngasihnya lebih, alhamdulillah. Apakah begitu yang di pojok merasakan nggak tanpa diminta atau ada uang di tas? Ya. Kok gue jadi begini sekarang? Iya jadi berubah banget. Alhamdulillah. Emang para istri ini kurang ajar. Kalau udah tahu ilmu RDAY, tapi saya salahnya lupa. Kan Pak Haji juga begitu ya kan? Pak minta uang kasih aja, abis itu gue colek balik ya kan? Balik lagi. Saya nggak praktekin itu. Lupa saya bener.
besok-besok kasih aja minta berapa, habis itu mainkan jurus. Mana si laki? Kok hilang dia? Dia keluar. Oh keluar, harusnya ada di sini dia. Iya, Mas. Kita mainkan lagi jurusnya ya kan, balik lagi. Tanpa disadari emang begitu Pak. Saya juga, ini kurang ajar nih pasti jurus RDA ya dimainkan ya kan. Bener. Tadi Ada pas, lagi? Enggak, tadi pas kesini juga kan tanpa diminta ngasih. Padahal siang tadi udah kesini kan, ngajak lagi. Siang abis dari sini? Iya. Pulang dulu? Pulang dulu terus dia ngajak lagi kesini. Jadi kayak kangen balik lagi kesini. Tadi udah ijab 2 siang. kali ke RDAY. Iya. Udah kayak orang mandi. Lama-lama sadar 3 kali kayak orang minum obat. Ada lagi Mbak? Yang ketiga, pas Desember kemarin ya sebelum ke rumah Mbak itu, Iya. usaha rentalnya agak Alhamdulillah ya. alhamdulillah banget. Lagi agak alhamdulillah nih. Terus malamnya aku praktekin yang jam 00 malam. Terus kata Pak Haji biar nggak ngantuk baca Al-Quran 12 juz dipakein CD. Kalungin, Ya, alhamdulillah sampai pagi. Tapi baru 8 juz sih sampai jam setengah 6. Udah berhasil 8 juz baru mulai. Iya. Wow, tepuk tangan luar biasa. Ini tanpa banyak cincong, langsung Alhamdulillah sih, eksekusi. 4 hari udah hatam Quran. Hatam? Iya. Widih. 4 hari alhamdulillah. Ini nih gue demen nih kalau harus sering-sering yang begini testimoni. Ada lagi Mbak? Yang terakhir itu cawik-cawik channel. Kan agak ada anugerah. Siang-siang aku cawik-cawik tuh 2 mobil itu biar jalan. Oke. Ada order. Alhamdulillah siangnya dia ada telepon. Dicawik-cawik apa dicuci pakai? Dicuci dulu terus di dalamnya dicawik-cawik sama baca-baca aja, baca yang kata Pak Haji. Alat kelamin perempuan sama alat kelamin laki-laki. Rame-rame. Pokoknya gede, laris-laris, rame-rame. Alhamdulillah dari situ. Hah? Ordernya ada masuk terus rame. Rentalnya ada yang nyewa Ada terus. yang nyewa terus alhamdulillah. Widih, para pengusaha rental. Dari situ ya udah suami akhirnya Yakin? ngajakin terus ke sini makanya. Iya. Luar biasa, tepuk tangan dulu Pak ini. Ini emang nggak waras, tapi hasilnya jadi suaminya dia itu punya adik. Adiknya itu punya usaha rental. Kirim Instagram di RDAY, DM nggak pernah saya bales. Suatu hari saya lagi mendadak butuh rentalan mobil. Saya inget-inget kayaknya ada tamu RDAY punya rental mobil. Saya telepon dong ya kan, sampai dia bingung. Awalnya saya WA, terus saya telepon. Ini beneran Mas Regi katanya. Iya, saya Regi RDAY. Saya mau sewa mobil berapa ya kan, bisa nggak? Tapi saya butuh lepas kunci. Sebenarnya saya nggak pernah sewa mobil lepas kunci, selalu plus supir. Tapi karena Mas Regi yang nyewa, nggak apa-apa lepas kunci. Yes, alhamdulillah. Oke, luar biasa ya buat pengusaha rental. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.